Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin hari Senin tanggal 8 November 2021, Panglima TNI Hadi Cahyanto itu resmi pensiun ya, karena dia kelahiran tanggal 8 November. Jadi dia umurnya 58 tahun dan DPR Komisi 1 dan kemudian dilanjutkan oleh paripurna, rapat paripurna DPR juga sudah mengesahkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru, disetujui oleh DPR. Tetapi ternyata setidaknya sampai besok lah, sampai tanggal 10 November itu Panglima yang baru, Andika Perkasa itu belum akan dilantik. Itu kalau kita menyimak penjelasan dari Kepala Sekretariat Presiden, disebutkan begitu. Nah, apa implikasinya? Apakah ini akan terjadi kekosongan kekuasaan? Artinya tidak ada komando di TNI karena yang lama sudah pensiun, yang baru belum dilantik. Saya akan mengajak Anda mendiskusikan dengan pengamat militer dan sekarang juga menekuni komunikasi politik, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi gimana nih, Bung Ginting? Panglima yang lama sudah pensiun tanggal 8, tapi sampai sekarang belum dilantik Panglima yang baru. Iya, bagi saya ini sebenarnya seperti vacuum of power ya. Panglima yang sekarang itu Hadi Cahyanto secara de facto dia sudah pensiun. Artinya sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia maksimum pensiun adalah 58 tahun. Jadi secara de facto Hadi Cahyanto itu sudah pensiun. Memang secara administratif baru nanti 1 Desember. Jadi tentara kan juga begitu. Kerja dibayar gajinya sekitar awal bulan berikutnya. Jadi ini menarik bahwa panglimanya satu sudah, yang satu bagus secara administrasi negara, karena memang di dalam kesatuan lapangan terkecil saja, misalnya komandan regu, kalau kemudian komandan regunya tidak ada, maka kopral paling senior itu akan mengambil alih pimpinan komandan regu. Jadi nggak ada kekosongan, ada PS istilahnya ya, pejabat sementara. Ini kan tidak ada. Nah, kita mesti belajar juga dari pengalaman misalnya peristiwa menjelang reformasi. Panglima Kostrat waktu itu, Bung Hersubeno, itu bagaimana kemudian Habibie memerintahkan kepada Panglima TNI sebelum ayam berkokok harus terjadi pergantian Panglima TNI. Jadi dari Prabowo Subianto waktu itu, kemudian yang menarik adalah digantikan untuk hanya dalam waktu 17-18 jam oleh Johnny Lumintang karena pengganti Pangkostratnya masih ada di Bandung, yaitu Pangdam Siliwangi waktu itu, Jamari Caniago. Itu tidak boleh ada kekosongan untuk jabatan Panglima, kan? Apalagi ini Panglima TNI. Kita punya pengalaman juga ketika dulu pergantian Kasat, ketika Bambang Sugeng itu Juni tahun 55 sudah harus diganti, kemudian terjadi konflik hebat di dalam lingkungan Angkatan Darat ketika Presiden Soekarno mau melantik Jenderal Mayor Bambang Utoyo waktu itu, kemudian sementara di Mabesat itu yang memang harusnya naik adalah Kolonel Zulkifli Lubis waktu itu. Apa yang terjadi kemudian? Pelantikan Bambang Utoyo itu dilakukan secara tidak utuh begitu, sampai dengan ada semacam
boykot begitu ya dari perwira angkatan darat, maka chord musiknya juga diambil dari pemadam kebakaran, Bung Hersu, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan bukan di lapangan, di dalam istana. Kemudian juga ketika Bambang Utoyo mau masuk ke Mabesat, itu juga tidak bisa masuk karena Mabesat dikuasai oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Jadi tidak boleh memang ada kekosongan terlalu lama, apalagi posisi penting Panglima TNI seperti ini. Nah, dengan adanya kekosongan dalam pengertian tidak langsung dilantik atau serah terima jabatan Panglima TNI dari Hadi Cahyanto kepada Jenderal Andika Perkasa, artinya sepertinya nggak begitu penting betul gitu posisi jabatan Panglima TNI, kok sampai dengan alasan misalnya alasannya Presiden sampai tanggal 10 November acaranya padat gitu. Apa ini artinya jabatan Panglima TNI tidak begitu penting? Jadi nanti akhirnya orang juga berpikir, oh organisasi TNI ini tidak penting, padahal ini organisasi perang. Jadi organisasi yang disiapkan untuk kondisi darurat. Misalnya ada kondisi darurat di mana dokter atau perawat tidak bekerja, maka orang-orang dokter militer, perawat militer yang bekerja. Ketika ada pilot yang tidak mau menerbangkan, maka pilot pesawat TNI, maka dia yang menerbangkan pesawat. Begitu juga kapal laut, maka pelaut-pelaut akan mengambil alih. Jadi fungsi organisasi militer ini organisasi darurat. Nah, ini menimbulkan spekulasi jadinya ketika Andika tidak langsung dilantik dan tidak dilakukan serah terima jabatan, ini jangan-jangan akan menimbulkan spekulasi yang membuat kemudian ada upaya barangkali upaya pihak-pihak tertentu yang tidak ingin adanya pergantian TNI secara mulus. Jadi mungkin bisa orang berpikir, oh ini ada yang tidak ikhlas begitu ya. Ini kan nggak bagus gitu. Mestinya di TNI kan ada istilah masa persiapan pensiun, Bung Hersu. Jadi mestinya sudah dipersiapkan lebih dahulu. Saya malah berpikir sebelumnya bahwa seharusnya per awal November itu sudah terjadi pergantian Panglima TNI, bukan harus menunggu sampai di ujung, bahkan kemudian hal yang pokok tidak terjadi. Misalnya gimmick-gimmick politik di DPR itu hal yang tidak penting, malah itu dibesar-besarkan sampai kemudian ada kunjungan anggota DPR ke rumah calon Panglima TNI, nggak penting-penting sekali gitu. Justru yang paling penting pelantikan itu tidak terjadi. Jadi menurut saya nggak usahlah dipikir, oh hari Minggu, hari libur. Nggak ada cerita, ini organisasi militer, organisasi perang. Coba bayangkan misalnya, orang mungkin lupa, ketika terjadi vacuum of power, ketika Jepang menyerah pada Sekutu, dan Sekutu belum masuk ke Indonesia, kita memerdekakan diri, karena ada vacuum of power. Itu kan begitu juga. Sama dengan Bosnia, Perang Bosnia 92. Karena ada kekosongan panglima juga, maka kemudian rebutan. Banyak kasus-kasus di Afrika Selatan, di Afrika maksud saya. Nah, ini bayangkan ya, kalau misalnya ada situasi buruk, ada negara lain menyerang Indonesia gitu. Maka kemudian yang terjadi, panglima yang lama merasa bahwa saya masih panglima gitu. Nah, sementara yang baru, loh saya belum dilantik, belum serah terima. Ini kekosongan, tidak boleh terjadi. Menurut saya tidak bagus sama sekali administrasi negara. Mestinya sekretaris militer, sekretaris negara memberitahu presiden, ini bukan organisasi sembarangan. Ini organisasi perang yang harusnya tertib, kemudian administrasinya juga tertib. Sebelum seseorang itu pensiun pada usia 58, secara de facto dia sudah kemudian pensiun. Jadi sekarang itu sesungguhnya TNI dipimpin oleh panglima yang sudah pensiun gitu loh. Militer non aktif, artinya ini tidak bagus, walaupun kemudian secara administratif memang baru 1 Desember TMT-nya.
Tapi ini menurut saya tidak sehat dan kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman bahwa jangan sampai nanti menimbulkan spekulasi bahwa ada yang tidak suka terhadap pergantian Panglima TNI atau barangkali mengecilkan organisasi ini. Begitu Bung Hersu. Ya, dan apalagi kan kemarin itu jujur saja kita menyimak adanya tarik-menarik gitu ya. Siapa sebenarnya figur yang akan dilantik menjadi panglima, akan dipilih oleh Jokowi menjadi panglima TNI, dan orang kan juga banyak wartawan juga sudah memberitakan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi dan juga Panglima yang sekarang Hadi Cahyanto lebih menginginkan Kepala Staf Angkatan Laut ketimbang Andika, kan gitu. Akhirnya orang menghubung-hubungkan itu dengan ditunda-tundanya pelantikan ini, begitu ya Bung Giting? Ya, ini kan akhirnya nanti menimbulkan sangka macam-macam ya. Ada konspirasi barangkali, tidak ikhlas Andika menjadi Panglima TNI. Kemudian ada hal-hal yang menurut saya remeh-temeh begitu ketika ada situasi penting, Marskal Hadi Cahyanto malah ke acara di NTB, peresmian apa dengan Kapolri, hal-hal yang tidak penting. Dan sebenarnya sudah ditunjukkan hal yang bagus oleh Idam Aziz ketika mengantarkan Komjen Listio Sigit ke parlemen untuk fit and proper test, dan itu didahului dulu oleh Gatot Nurmantio bersama Kasal Laksamana Ade Supandi dan juga Kasat Jenderal Mulyono itu mengantar Hadi ke DPR. Jadi kelihatan bahwa itu soliditas begitu loh. Tidak ada masalah siapapun yang menjadi Panglima TNI. Ini kan tidak ada. Andika main sendiri, hanya didampingi oleh Irjenat, kemudian staf khususnya, Asrena, dan Wasrena. Cuma 4 begitu. Tidak kelihatan bahwa yang mana dari jenderal dari Angkatan Laut, jenderal dari Angkatan Udara. Ini menurut saya situasi yang publik akan melihat kok TNI tidak kompak ya. Kemudian yang kedua juga kok ini seperti ada masalah nih di petinggi TNI. Kemudian juga yang terakhir, ini istana kok tidak bagus administrasi negaranya dalam mengurus organisasi perang begitu. Jadi jangan dibayangkan ini organisasi tingkat RT nanti sajalah, tunggu hari kerja dan segala macam. Nggak, kalau perlu malam hari serah terima jabatan, nggak ada masalah gitu loh. Karena ini organisasi perang begitu. Apalagi kemudian kita lihat, Bung Hersu, kan bagaimana kemudian Jenderal Andika dan jenderal-jenderal lain petinggi kan selalu menggunakan pakaian dinas lapangan. Artinya memang siaga betul di era pandemi COVID ini. Kok kemudian kalau terjadi apa-apa, kita sedang ramai nih kasus klaim-klaim Malaysia bahwa dulu ini wilayah di Kepulauan Riau milik kami juga segala macam. Loh, kalau ada serangan dari sana, kita kosong. Siapa yang berhak mengklaim dirinya sebagai panglima? Hadi sudah kemudian secara de facto sudah bukan panglima karena ya itulah tadi, terlalu banyak gimmick-gimmick politik yang tidak seharusnya terjadi. Begitu, Bung Hersu. Nah, tadi Anda menyinggung ternyata Gatot Nurmantio itu ketika Pak Hadi menjalani fit and proper test itu mengantarkan bersama dengan kepala staf yang lain ya. Padahal kita tahu betul bahwa justru pada saat pergantian Gatot Nurmantio itu ada persoalan ya, karena kan dia diganti pada bulan Desember, padahal dia harusnya pensiun itu pada tanggal 1 April kalau tidak salah ya. Tetapi pada waktu itu Gatot tetap menjaga itu dan tidak menampakkan kepada publik ya. Dia tetap menjaga bahwa TNI tetap satu dan taat kepada perintah presiden. Iya, saya melihatnya jadi seperti ada, mohon maaf ini seperti operasi intelijen diam-diam mengganti Panglima TNI begitu ya. Ketika Gatot digantikan oleh Hadi Cahyanto, itu seperti pendadakan begitu ya, tapi kemudian bisa menerima walaupun mungkin pahit gitu karena masih punya waktu 3-4 bulan untuk bekerja sebagai militer aktif, taruhlah 3 bulan begitu ya. Nah, kalau ini kan tidak gitu. Semestinya menurut saya sejak jauh-jauh hari
Oktober itu udah selesai lah pengumuman segala macam. Apa soalnya coba? Manfaatnya diundur-undur sampai di ujung akhir pensiun Hadi. Nggak ada manfaatnya apa-apa. Malah menimbulkan spekulasi-spekulasi baru. Jadi menurut saya ini pelajaran penting, jangan sampai organisasi militer itu administrasinya buruk, dikelola dengan cara tidak profesional, padahal ini organisasi perang gitu. Ya. Jangan lupa itu tadi seperti catatan-catatan saya, Indonesia merdeka itu diproklamasikan ketika terjadi vacuum of power, Jepang menyerah kepada sekutu, sekutu belum masuk, maka kemudian dideklarasikan proklamasi. Jadi jangan sampai kemudian ini ada yang mengklaim dirinya nanti. Kalau perlu, kalau era dulu barangkali presiden diculik harus melantik panglima yang baru angkatan perang. Ingat Bung Hersu, ketika Sudirman tidak mau tunduk pada Presiden Soekarno untuk ikut menyerah begitu ya, ketika agresi militer Belanda, dia silakan Bapak kalau mau seperti itu, kami tetap berperang. Jadi ini organisasi darurat yang nggak bisa ikut-ikutan pemerintahan sipil yang memang agak berbeda karakter dan budayanya, begitu Bung Hersu. Ya. Oke, kita tinggalkan ini, dan tapi satu hal yang terkonfirmasi tadi betapa acak-acakannya ya administrasi di lingkungan pemerintahan kita. Kemarin kan Anda sendiri sebenarnya berharap segera begitu diumumkan secara resmi oleh DPR langsung dilantik, bahkan bersamaan dengan itu langsung juga dilantik Kepala Staf Angkatan Daratnya gitu. Jadi betul-betul semua posisi langsung terisi ya. Nah sekarang nah sekarang ini nggak apa-apa, kita bicarakan saja soal peluang yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Ini banyak sekali kan sebenarnya semua Kepala Staf, semua bintang 3 di TNI berpeluang. Tetapi kalau kita kerucutkan, menurut Anda saat ini siapa saja yang menurut Anda berpeluang? Apakah masih nama-nama yang seperti Anda sebut, Pangkostrat Letjen Jenderal TNI Dudung, dan juga Kepala Staf Umum yang Eko Margiono yang akan jadi penggantinya. Baik Bung Hersu, kita lihat dulu asal-usul Kasat pada era reformasi ya. Era reformasi ini sampai dengan sekarang itu menghasilkan 12 Kepala Staf Angkatan Darat. Itu dari 12 orang itu, 8 orang itu berasal dari Panglima Kostrat, Bung Hersu. Dimulai dari Ria Mijat Riyakudu, Joy Suta, Pramono Edi Wibowo, Gatot Nurmantio, Mulyono, Andika Perkasa. Jadi 3 terakhir itu dari Panglima Kostrat. Lalu yang kedua, dari Wakil Kasat ada 3 orang, Endiartono Sutarto, Joko Santoso, Muldoko. Kemudian dari Kepala Bais waktu itu 1 orang, Tiasno Sudarto, kemudian Sesmenko Polhukam juga ada 1 orang, Agustadi Sasongko Purnomo, lalu Sekjen Kemhan 1 orang atas nama Jenderal Budiman. Nah, beda dengan ketika era Orde Baru menghasilkan 13 Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kasat itu lebih unggul dulu, 7 orang asal yang berasal dari Wakil Kasat, mulai dari Maraden Panggabean, Umar Wirahadikusuma, Poniman, Trisutrisno, Edi Sudrajat, Wismoyo Aris Munandar, dan Subagio HS. Lalu dari Pangko Wilhan, kalau sekarang istilahnya Pangko Gapwilhan ya, itu juga menghasilkan 3 orang, Surono, Makmun Murad, dan Widodo. Lalu justru yang dari Panglima Kostrat itu cuma 2 orang, mohon maaf, 2 orang, Rudini dan Wiranto. Sementara kasus Pol Abri dulu ada R. Hartono ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi yang sekarang. Kandidat Kasat itu saya hitung sekurang-kurangnya Letnan Jenderal yang layak itu ada 16, Bung Hersu. Ada 16 Letnan Jenderal. Iya. Ya. Pertama yang masih ada ya dari sisa lulusan Akmil 86, Joni Suprianto. Nah, tapi dia akan pensiun pada bulan Juni tahun depan, sehingga peluangnya itu ya Kepala Bais saat ini ya, sebelumnya Kasum TNI dan Pangdam Jaya. Nah, ini Joni.
Kemudian ada juga Tri Suwandono, itu Sekjen Sesmenko Polhukam. Ini juga 86. Nah, tapi pensiun nanti Desember ini. Jadi akan segera diganti begitu. Lalu Kepala BNPB, Letjen Ganip Warsito, itu juga akan segera pensiun November ini. Jadi dua orang itu praktis tidak bisa menjadi kasat gitu. Kalau Joni ya berarti cuma punya waktu 8 bulan, kemungkinan tipis. Lalu ada juga yang terakhir 4 dari 86 itu Wisnu Prastyo Budi jadi koordinator staf ahli kasat. April juga pensiun, April tahun depan. Jadi waktu tersisa 6 bulan rasanya tidak mungkin. Nah, kemudian dari Akademi Militer tahun 87 ada Letnan Jenderal Muhammad Herindra. Ini Wakil Menteri Pertahanan, Bung Hersu. Dia masih punya waktu 1 tahun persis. Satu angkatan jadi ya? Satu angkatan. Ya, angkatannya Andika Perkasa. Ya, Muhammad Herindra, alumni 87, lulusan terbaik 87. Dia baru akan pensiun November tahun lalu. Jadi masih punya waktu 1 tahun. Tahun depan, bukan tahun lalu. Akan pensiun. Oh ya, sorry. Tahun depan maksud saya. Pensiun November tahun depan. Jadi kalau ngelihat kasus Budiman menjadi kasat 1 tahun, maka Herindra masih punya peluang, Bung Hersu. Lalu ada juga Ida Bagus Purwalaksana, ini Irjen Kemhan. Nah, dia Februari nanti pensiun, jadi tidak mungkin. Lalu ada yang digembar-gemborkan, tapi banyak orang nggak tahu, misalnya Wakil Kasat, Letjen Bakti Agus Fajari. Itu akan pensiun Agustus tahun depan. Jadi kira-kira hanya 8-9 bulan lagi, waktunya mepet sekali. Kemungkinan peluangnya tipis. Lalu ada juga 87 Letjen Beni Susianto, Desember ini pensiun, Bung Hersu, jadi nggak mungkin lagi. Yang terakhir di lulusan 87 itu ada Letjen Anto Mukti Putranto, Komandan Kodiklat, pensiunnya Februari, jadi tinggal 4 bulan lagi. Nah, itu juga nggak ada peluangnya. Jadi dari situ baru Herindra aja yang punya peluang untuk menjadi kasat. Barulah kita kemudian melihat Akademi Militer 88A. Ini ada Letjen Agus Rohman, itu salah satu yang lebih dahulu menjadi Letnan Jenderal, tapi sudah pensiun nih kemarin, Agustus, sehingga nggak ada kesempatan. Lalu yang kedua, Letjen Teguh Arif Indratmoko, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Waktunya masih panjang, September 2023. Jadi punya peluang ini, Bung Hersu. Lalu yang ketiga, Letnan Jenderal Matsuni, itu juga pensiun nanti Februari tahun depan. Jadi peluangnya nggak ada. Nah, barulah masuk ke Akmil 1988B. Di situ ada sebenarnya yang lebih dulu menjadi Letnan Jenderal Herman Asaribab sampai Wakil Kasat, tapi sudah wafat Desember tahun lalu, sehingga nama ini pasti dicoret. Lalu yang kedua ada Letjen Dudung Abdurrahman, Panglima Kostrat, pensiunnya masih November 2 tahun lagi. Lalu ada juga yang ketiga, Letnan Jenderal Jeffrey Rahawarin, tapi pensiun nanti Januari tahun depan. Jadi Panglima Kogab Wilhan III, jadi itu juga nggak ada. Nah, Akmil 89 ada Letnan Jenderal Eko Margiono, Kasum TNI, ya pensiunnya masih panjang nih, 2025, Mei 2025. Nah, jadi dari 14 Letnan Jenderal yang saya sebutkan itu, maka cuma ada 4 yang punya peluang, Bung Hersu. Pertama, Letnan Jenderal Muhammad Herindra, masih 1 tahun lagi pensiunnya.
Teguh Arif Indratmoko, lalu Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Letnan Jenderal Eko Margiono. Nah, kalau dari sini kemudian kita lihat probabilitas asal-usul calon kasat itu di era reformasi ini ternyata mayoritas itu berasal dari Panglima Kostrat sampai 6 orang gitu ya, 6 orang berasal dari Panglima Kostrat gitu. Sementara wakil kasat 3 orang, kepala BAI 1 orang, Sesmenko Polhukam 1 orang, Sekjen Kemhan 1 orang. Maka kalau lihat di sini peluang pertama itu ada pada Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman, kemudian yang kedua itu pada Kasum Letnan Jenderal Eko Margiono, yang ketiga Letnan Jenderal Teguh Arif Indratmoko, baru yang keempat Letnan Jenderal Muhammad Herindra. Jadi kalau Herindra juga terpilih, maka seperti stagnan dari 87 kembali ke 87. Tapi lagi-lagi Bung Hersu, ini adalah kewenangan dari presiden, hak prerogatif presiden memilih mana dari 4 orang letnan jenderal ini yang dirasa paling pas dengan presiden. Jadi walaupun Panglima TNI barangkali menginginkan 1 nama dari 4 nama itu, tetap saja keputusan akhir ada di tangan presiden. Saya sih berharap sebenarnya pelantikan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat itu bersamaan, sehingga jangan sampai terjadi kekosongan atau rangkap jabatan. Itu tidak bagus menurut saya, Bung Hersu. Oke, khusus untuk Eko Margiono, Letnan Jenderal Eko Margiono ini sangat menarik ya. Dia menjadi Pangdam Jaya digantikan oleh Dudung, dan dia kemudian menjadi Pangkostrat, dan dia juga digantikan oleh Letnan Jenderal Dudung juga gitu ya. Jadi artinya dia pernah menjadi Pangkostrat juga. Iya. Nah, kebetulan dua-duanya juga pernah menjadi Gubernur Akmil, Bung Hersu. Eko itu sebelum Pangdam Jaya juga sempat menjadi Gubernur Akmil. Jadi Gubernur Akmil juga orang yang diperhitungkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang lebih penting begitu. Jadi peluang Eko sangat besar juga, Bung Hersu. Sama besarnya saya kira dengan Dudung Abdurrahman, tapi kalau dilihat probabilitas pengalaman era reformasi ini, ternyata posisi Pangkostrat itu jauh lebih strategis ketimbang yang lain. Tapi toh Eko juga pernah menjadi Pangkostrat, jadi peluang dia juga sama besarnya. Jadi spekulasi bisa saja terjadi, nanti lagi-lagi biarlah presiden yang memutuskan mana yang terbaik dari 4 perwira tinggi bintang 3 tersebut. Ya, tadi Anda menyebut 16 Letnan Jenderal itu. 16 atau 14 yang betul, Bung Ginting? Atau 16 itu termasuk yang posisi Iya, Direktur kan RSPAD 16 gitu ya? Iya, bukan. 16 itu kemudian dikurangi Herman Asaribab itu sudah wafat, kemudian Agus Rohman itu baru saja pensiun. Sehingga dari 16 itu tinggal 14. Saya tentu tidak memasukkan kepala rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena tidak memenuhi persyaratan. Begitu juga komandan Pomat begitu ya, karena memang bukan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur. Biasanya memang dalam tradisi Angkatan Darat itu diberi kesempatan kepada 6 korps itu ya, infanteri, kavaleri, armet, arhanut, seni, dan penerbat. Sementara yang lain tidak. Itu juga bisa terlihat di jabatan-jabatan Dandim itu hanya ada pada 6 korps itu. Begitu juga Danrem, ya penerbat belum ada, Bung, karena baru saja terbentuk sekitar tahun 97-an begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Nah, kita tunggu apakah kasus serupa seperti ini, seperti di Panglima TNI juga berulang kembali di Kepala Staf Angkatan Darat. Kita berharap tidak terjadi ya, karena kalau itu terjadi itu akan menunjukkan betapa kacau balaunya administrasi pemerintahan kita. Iya, iya.
Oke. Ya, saya berharap tidak terjadi seperti itu. Kasus Gatot Nurmantio itu kan juga sempat rangkap jabatan, Bu. Ya. Sempat jabat rangkap sebagai Panglima TNI dan sebagai Kasat. Baru kemudian Mulyono menyusul kemudian. Juga dulu sama kan kasus Edi Sudrajat terangkap 3 jabatan, Ya. Kasat, Panglima ABRI, Menteri Pertahanan. Ya. Makanya kemudian Faisal Tanjung itu 5 tahun kurang 3 bulan karena 3 bulan sempat diambil oleh Edi Sudrajat itu. Saya pikir mestinya kita belajar dari pengalaman-pengalaman era demokrasi terpimpin, kemudian era Soeharto, dan kita era reformasi harusnya lebih bagus administrasi, bukan seperti hari ini. Saya terus terang kecewa, Bung, dengan belum dilantiknya Jenderal Andika Perkasa dan belum terjadi serah terima jabatan. Jadi hari ini betul-betul TNI dipimpin oleh Jenderal bintang 4 pensiunan, karena secara de facto seperti itu. DPR sudah mengumumkan menerima pemberhentian Marsikal Hadi Cahyanto secara terhormat gitu. Kemudian setuju dengan pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Tapi kemudian di sini ada kekosongan begitu. Ya. Jangan lupa itu tadi pemberontak rata-rata masuk lewat jalur itu, Bu, di negara-negara Afrika ya. Ya, oke. Mudah-mudahan karena kita Indonesia bukan negara Afrika, apalagi bukan negeri Wakanda, jadi hal itu tidak terjadi. Ya. Terima kasih, Bung. Ya. Selamat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.